Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita tentang dosa-dosa besar yang tercantum di dalam kitab Az-Zawajir milik Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahawa salah satu daripada dosa dan termasuk al-kabair, yaitu dosa besar, yaitu sabbu ad-dahr, mencaci maki atau melaknat zaman. Jadi dilarang melaknat zaman. Baik. Berikutnya termasuklah dosa besar, yaitu kufran ni'matil muhsin, ya, mengingkari kebaikan atau nikmat dari orang yang melakukan kebaikan untuk kita, ya. Atau lebih simpel bahasa kita, tidak tahu diuntung atau tidak membalas budi. Ini termasuk dosa. Ketika kita melakukan satu kebaikan, orang yang melakukan kebaikan diminta oleh Allah untuk menyembunyikan kebaikannya dan tidak berharap apapun balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi orang yang berbuat baik, salah satu daripada anjurannya adalah jangan mengharap balas jasa dari orang yang telah kita berbuat baik kepadanya, ya. Kalau bisa sembunyikan kebaikan kita sehingga orang itu tidak tahu siapa yang berbuat baik kepadanya. Itu yang terbaik. Karena dengan mengharap-harapkan balas jasa atau balas budi, itu bisa mengganggu keikhlasan kita dalam berbuat baik. Tapi dengan menyembunyikan kebaikan, ya, membuat kita benar-benar berada di posisi hanya Allah yang tahu, hanya kepada Allah kita berharap balas. Nah, itu di sisi orang berbuat baik. Tapi walaupun begitu, di sisi yang lain, yaitu orang yang menerima kebaikan, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malah menyuruh, kalau sudah mengetahui tentang kebaikan, jazakumullah, kalau sudah mengetahui tentang kebaikan dari seseorang atau menerima kebaikan dari seseorang, maka hendaknya seseorang, salah satu daripada adabnya yaitu membalas kebaikan tersebut, ya. Jadi bukan hanya berdiam diri, bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya tidak membalas, tetapi membalas dengan keburukan. Ini air susu dibalas dengan air parit, diberikan air susu balasannya air parit. Ini seburuk-buruk manusia.
Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kata Rasulullah, man sana'a ilaihi ma'rufun falyujzi'uhu. Barang siapa yang seseorang menerima kebaikan dari orang lain, maka balaslah, kata Rasulullah, balaslah kebaikan itu. Fa in lam yujzi'uhu falyusanni alaihi. Kalau engkau tidak bisa membalas dengan balasan yang setara, falyusanni alaihi, maka paling kurang pujilah kebaikannya. Arti puji kebaikan bukan mengatakan bahwa engkaulah yang terbaik, engkaulah kalau menyohanakah hana soban tulung menyohana rona, bukan begitu, bukan memuji-muji dengan menyebut-nyebut kebaikan itu, tapi pujilah semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, fa in sana'a laka khair, kalau ada seseorang berbuat kebaikan untukmu, faqul, maka ucapkanlah apa yang harus diucapkan, jazakallah khaira. Jadi cara membalas budi orang lain minimal kalau tidak bisa membalas, minimal pujilah dengan mengucapkan jazakallah khaira, semoga Allah membalas kebaikanmu. Lalu Rasulullah mengatakan di ujung hadis itu, wadzalika laqad ablaghas sana, orang yang membalas kebaikan orang dengan ucapan jazakallah khaira, maka dia telah mencapai pada pujian tertinggi. Arti pujian tertinggi seakan-akan kita ingin mengatakan, saya tidak mampu membalas kebaikanmu dengan harta saya yang tidak memadai, dengan tenaga yang tidak sanggup lagi untuk membalas kebaikan, tapi semoga Allah lah yang membalasnya. Itu sudah tinggi sekali penghargaan. Jadi berharap kepada pencipta untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau tidak mampu untuk menemukan balasan yang setimpal kepadanya, falyusanni alaihi, maka pujilah dia. Fa innahu idza asna alaihi, kalau seandainya seseorang yang menerima kebaikan telah memuji kebaikan orang tersebut, faqad syakarahu, maka dia telah bersyukur kepadanya. Itu sudah cukup menjadi rasa syukur kita kepada kebaikan orang. Wa in katamahu faqad kafarahu, tapi barang siapa yang menyembunyikan kebaikan orang lain, faqad kafarahu, maka dia telah mengingkari kebaikan orang tersebut. Ini yang dimaksud oleh Nabi, kita tidak mengakui kebaikan orang kepada kita. Makanya berbahaya sekali, salah satu dosa terbesar adalah tidak mengakui kebaikan orang kepada kita. Lawannya suka mengungkit-ungkit kebaikan sendiri kepada orang lain. Tidak mengakui kebaikan orang kepada kita, ini menjadi sebuah perkara yang sangat dibenci, dilaknat oleh Allah dan Nabi. Sampai Rasulullah pernah berkata kepada para isteri bahawa di antara penduduk neraka yang terbanyak adalah perempuan, kata Rasulullah. Jadi pada satu hari Rasulullah mengatakan kepada para perempuan dalam satu khutbah tausiah kepada para perempuan, ada yang mengatakan setelah khutbah Aid beliau melakukan ini, kata Rasulullah, laqad ra'aitun nar, aku telah dinampakkan oleh Allah neraka, wa wajadtu aktsara ahliha an-nisa, dan kudapatkan paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Lalu kemudian perempuan
Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa dengan perempuan? Kenapa penghuni terbanyak perempuan?" Ini cuma salam belum dilanjutkan. Bapak-bapak yang muliakan Allah, para suami yang Allah muliakan, ini hadis ini bukan bermakna bahawa penghuni neraka itu tidak ada laki-laki, karena banyak kadang-kadang sebahagian penceramah, sebahagian orang mengatakan waktu dibacakan hadis ini dia langsung tunjuk ke isterinya, lalu dia mengatakan nak dengar tanya. Jadi dia hanya menimpali seakan-akan posisi perempuan dalam neraka. Maksud Nabi yang paling banyak, bukan bermakna laki-laki tidak banyak dalam neraka. Banyak juga, cuma yang paling banyak, yang lebih banyak adalah perempuan. Nah, ada apa dengan perempuan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya itu, ada yang mengatakan ayat furna Allah, apakah para perempuan suka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, bukan itu. Tapi yang paling banyak memasukkan mereka ke dalam neraka adalah yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perbuatannya yaitu para istri yang durhaka, kufur terhadap suaminya, dan salah satu bentuk kufurnya adalah yakfurnal ihsan. Mereka mengingkari, tidak mengakui kebaikan suami. Jadi tipe perempuan ini yang paling banyak. Tidak semua perempuan mengingkari kebaikan suami. Bagaimana mengingkari kebaikan suami? Rasulullah menyambung, suaminya telah berbuat baik kepada istrinya ad-dahr, bertahun-tahun lamanya. Di istri suami cari nafkah, suami kemudian memanjakan istri, berarti ini suami yang baik. Jadi bahasa Nabi adalah bahasa ingin mengungkapkan yang dikufurkan oleh istri ini adalah suami yang baik. Jadi jangan sampai merasa bahwa istri tidak boleh mengingkari atau tidak boleh melawan suami yang jahat. Tidak. Kalau suami yang jahat itu memang tidak boleh berlama-lama dengannya, karena akan menular kejahatannya. Perlu segera menuju ke pengadilan syariah, lakukan fasakh. Itu kalau suami yang jahat. Tapi kalau suami yang baik, suami telah berbuat baik kepadanya, walaupun mungkin bukan PNS, mungkin tidak mendapatkan harta yang banyak, tidak bekerja di perusahaan yang besar, mungkin hanya mendayung becak atau menjualan-jualan hal-hal yang kecil, tapi dia bawa pulang belanja selalu 15.000, 20.000. Dia belikan sesuatu, dia belikan beras, dia usahakan ada ikan selalu, ya. Pas-pasan hidupnya, tapi dia baik ke Allah, baik kepada istri, tidak pernah dipukul, dicaci pun tidak pernah, ya. Cuma harta saja yang kurang sedikit. Ketika sudah lama berbuat baik, lalu kemudian terjadi sedikit pertengkaran, kata Rasulullah. Nah, ketika pertengkaran itu terjadilah, istri tersebut lalu mengatakan kepada suaminya, ma wajadtu, atau dalam hadis yang lain, ma ra'aitu minka khairan qad. Istri mengatakan ketika ribut dengan suami yang baik ini, aku tidak pernah menemukan kebaikan darimu selama ini. Kalau bahasa kita apa? Semenjak dah berkahwin nah, ika hantum god ngelung tiga pi. Itu kata isteri. Semenjak kita menikah, kamu tidak baik denganku sedikit pun. Padahal selama ini baik-baik saja. Dihapus, dia ingkari selama ini perjuangan suaminya, hanya gara-gara ribut sebentar. Nah, mengingkari kebaikan inilah yang menyebabkan Allah murka. Allah murka. Maka Rasulullah mengatakan, apa hukumnya bagi mereka para istri yang mengingkari kebaikan dari suami yang baik? Dialah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini perbuatan-perbuatan yang dilaknat, mengingkari kebaikan orang. Binatang saja, binatang, jangan manusia. Kalau kita sudah berbuat baik, anggaplah, ambillah contoh barang binatang bernajis.
Anjing. Anjing itu kita berbuat baik kepadanya, dia ingat siapa yang telah berbuat baik kepadanya. Pantang berbuat baik dengan anjing, maka dia akan menolong orang tersebut di hari yang lain. Itu sifat anjing. Tapi ada manusia, Masya Allah, untuk menjadi seorang anjing pun tidak bisa kadang-kadang. Ada sudah bertahun-tahun kita berbuat baik kepadanya, bertahun-tahun berbuat baik kepadanya, tapi kemudian dialah yang menghancurkan kita, dialah yang menyakiti kita. Dan ini terjadi pada manusia. Jemaah maka Allah, kalau istri tidak boleh mengingkari kebaikan suami, dijamin neraka. Ini juga sama maknanya kalau suami pun bisa menjadi penghuni neraka dengan mengingkari kebaikan istrinya. Makanya sering kita ulang-ulang, seorang Umar bin Khattab yang orangnya temperamental, begitu tegas menghadapi masalah, tapi kalau dengan istri seakan-akan dia takut kepada istrinya. Dan ini dibuktikan di dalam manaqib Umar bin Khattab. Tercatat bahawa para sahabat mendapatkan kenyataan bahawa kadang-kadang istri Umar memarahi Umar, tapi Umar tidak pernah mencaci istrinya, tidak pernah memukulinya. Dia hanya berlalu saja. Jadi kalau sudah mepep-pepnya istri Umar, dia berlalu. Padahal kalau kena tumbuk Umar habis. Karena Umar itu dengan laki-laki saja itu ditakuti, tapi dia berlalu, dia tidak caci, dia tidak lakukan. Nah, ditanya oleh sahabat, wahai Umar, kami melihat engkau ketika dimarahi oleh istrimu atau istrimu mepep-pep, kenapa engkau diam saja, tidak membalas mereka, tidak mencaci mereka? Apa jawaban Umar? Kemarahan istriku yang sesaat itu tidak sebanding dengan kebaikan mereka, pengabdian mereka kepada aku dan kepada anak-anakku. Ini logika berfikirnya Umar bin Khattab. Istri marah, tapi dia berusaha menutupi kemarahan itu dengan mengingat-ingat kebaikan istri. Dia tidak ingkari kebaikan istri, karena dia tahu istrinya lah yang wahnan ala wahnin, bersusah payah 9 bulan menanggung anaknya. Itu anaknya, istrilah yang menanggungnya. Itu muntah mulai dari bulan kedua. Bulan pertama entah ada muntah, Allah alam, karena saya kurang pengalaman masalah itu. Itu muntah terus-terusan. Paling kita kerja kita apa? Urut di belakang tengkuknya. Kita urut-urut, kita mengatakan sabar ya, tabah saja, dunia ini memang begini, tidak lama lagi insya-Allah kita bahagia. Itu kan kalimat kita. Coba kita yang hamil, 4 bulan sudah kita bunuh anak kita apa? Tidak tahan kita muntah terus-terusan, kerja enggak bisa, masuk kantor enggak bisa, di dalam kantor muntah, kemudian macam-macam, kita tidak sanggup. Dialah, istri kita lah yang menanggung anak kita. Masya Allah, bukan sebulan 2 bulan, 9 bulan. Itu belum lagi detik-detik ketika akan melahirkan. Masya Allah, seakan-akan tulang tercabut dari tempatnya. Dia bergerak sana salah, duduk salah, berdiri salah, tidur salah. Dan ketika detik-detik melahirkan, maka keluarlah sesuatu yang sepantasnya kita lihat seakan-akan pasti menyiksa. Kita mohon maaf Bapak Ibu maka Allah, kita tran saja, lebih hangat dah pegah dah tran waktu kita, karena bahasa Indonesia mana Pak tran nya apa? Bahasa Indonesia-nya apa? Ngeden atau apa bahasa Indonesia-nya? Karena bahasa Aceh ni kadang-kadang vocabnya lebih luas Pak. Kita tran saja, itu sakitnya minta ampun Pak. Ketika ukurannya melebihi dari ukuran keluar, itu sakitnya insya-Allah. Maka oleh karena itu, mereka lah yang menanggung kesemuanya. Ketika sudah dilahirkan anak kita, seorang bidan menjahit bekas luka di saat masih berdarah-darah. Apa istilahnya, heting kalau masalah tidak salah itu. Dijahit luka dalam keadaan tidak dibius, baru sakit, dijahit dalam keadaan tidak dibius. Belum lagi nanti waktu dicabut benang tersebut, berkubang darah selama 40 hari.
Mereka lah yang menahan waktu batu dibakar, diletakkan kembali di belakang badan mereka. Itu enggak habis-habis, tidak habis-habis. Kan kita sistemnya agar kembali langsing, sinset, macam-macam dah, kembali seksi. Badai tata batu kita bakar agar isteri kita kembali normal, perut jangan melar. Dia kembali yang menahan. Masya Allah. Begitulah Umar berusaha untuk tidak menutupi kebaikan isteri. Maka kekurangan isteri yang sedikit ditutupi dengan mengingat-ingat kebaikannya yang banyak. Inilah orang-orang yang tahu bersyukur kepada Allah dan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak tahu cara bersyukur pada manusia. Makanya dosa membalas keburukan kepada orang yang telah menerima, kepada orang yang telah memberi kebaikan, itu dosa. Kalau tidak mampu membalasnya, maka paling kurang lisan kita yang membalasnya. Ucapkanlah kalimah jazakallah kepada orang-orang yang memberikan kebaikan. Tapi kepada orang-orang tertentu, kepada orang tua, itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan jazakallah, tapi kita disuruh mendoakannya kalau kita tidak mampu membalas kebaikan mereka. Jadi mendoakan itu meminta kepada Allah benar-benar agar Allah membalas semua kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Makanya salah satu doa yang cantumkan dalam Al-Quran adalah tentang doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doanya yang dicantumkan Allah untuk mengingatkan manusia kita ini tidak mampu membalas kebaikan. Maka janganlah menjadi orang durhaka yang membalas kebaikan orang tua dengan rasa sakit pada hati orang tua. Kalau tidak mampu balas, doakanlah. Oh, mungkin beliau miskin, kita pun miskin, kita tidak sanggup membalasnya. Doakanlah orang tua kita agar dia sejahtera, selamat di alam kuburnya, selamat di akhiratnya, sama seperti mereka telah menyelamatkan kita, menyayangi kita. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah menyayangi mereka. Ini cara agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Karena salah satu daripada nikmat terbesar Allah adalah dititipkan perasaan kasih, perasaan sayang kepada sesama kita untuk berbuat kebaikan. Kita yang terima kebaikan, balas. Bahkan Allah lebih menganjurkan kalau bisa balas dengan yang lebih baik daripada kebaikan itu. Makanya contohnya Allah mengatakan wa iza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan minha. Kalau engkau diberikan satu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Dianjurkan balas dengan lebih baik. Dia ucapkan assalamualaikum, maka adab kita mendengar assalamualaikum, jawabannya bukan waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam warahmatullah. Dia ucapkan sampai warahmatullah, maka kita disuruh ucapkan sampai wabarakatuh. Begitu adab menjawab salam. Berikan yang lebih baik daripada orang tersebut. Jadi orang hari ini kadang-kadang kalau memang ada sifat pelit, itu susah untuk memberi yang lebih. Membalas kebaikan dengan balasan yang lebih kadang-kadang susah bagi orang pelit. Dan buktinya banyak. Kadang-kadang waktu kita buat acara walimah anak kita, itu kado kita tandai kadang-kadang. Itu ada model, kadang-kadang ada buku agenda menandai kado. Jadi di kado kadang-kadang ditulis nama, di buku itu juga ditulis nama. Itu di buku tersebut ada keterangan, itu kadang-kadang kita tulis apa yang dia kasih. Kalau kita buka kado tersebut, setelah kita tahu namanya dari siapa, lalu di dalamnya rupanya ada anduk satu. Itu kita tandai dalam buku agenda itu, anduk ukuran 4x5 senti, bukan meter. Nyan kita mengingatnya kapre. Waktu dia buat walimah, Masya Allah, kita cari anduk yang sama, ukuran yang sama, dengan alasan kita ingin memberi efek jerah kepadanya. Itu perbuatan bukan orang yang baik. Allah suruh yang lebih baik.
Jadi jangan ditanda-tandai dengan dulu kan dia bawa anduk kecil, sekarang kita bawa anduk kecil juga. Kalau perlu kita pulangkan yang punya dia dulu. Ini bukan orang yang baik. Ya. Orang yang baik itu membalas lebih. Ya. Cuma kalau seandainya tidak mampu membalas lebih, tunggulah kapan waktunya untuk membalas. Tidak harus segera membalas tersebut. Kita menjadi salah seorang anak yang diasuh oleh seseorang, diberikan SPP, disekolahkan, sampai kita punya pekerjaan. Ingatlah kebaikan orang yang mengasuh kita. Ketika kita sudah punya, balaslah kebaikannya, walaupun dia tidak pernah mengharapkan itu. Dia tidak pernah mengharapkan balas jasa. Murid-murid yang hari ini pernah belajar dari guru-guru yang mulia, guru-guru yang mulia, bukan guru-guru yang jahat. Yang dulu di TK mengajarkan dia Al-Fatihah. Masih ingatkah kita wajah-wajah guru SD kita yang menuntun kita kebaikan? Masih ingatkah kita guru-guru kita di pesantren yang dulu kita pernah sekolah? Hari ini mereka mungkin telah berada pada umur yang tua. Kita hari ini telah mendapatkan rezeki. Pernahkah kita kembali ke rumah mereka? Pernahkah kita kunjungi pesantren kita? Pernahkah kita mencoba cari tahu di mana guru agama kita yang dulu telah lelah mengajarkan kita kebaikan? Adakah kita siapkan kado untuknya? Atau paling kurang kita datangi lalu memohon, kita datang dan memohon kepada Allah untuk membalas kebaikannya dengan berbasa-basi di depannya. Kalau itu belum kita lakukan, maka hendaknya ingatlah kembali kebaikan yang pernah kita terima. Maka salah satu dosa yang dicantumkan melalui hadis-hadis Nabi yaitu mengingkari kebaikan atau nikmat daripada orang lain. Itu berdosa. Jadi jangan balas kebaikan dengan kejahatan. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan bisa sedikit menggugah perasaan kita untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.